Supaya ke Indo ni, Jakarta saja bagi orang yang tak tahu lah, penduduk dia sama dengan satu penduduk Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Ridwan Channel. Apa kabar sahabat-sahabat saya? Semoga keadaan kalian baik-baik saja, tiada halangan suatu apapun. Nah, kali ini saya ingin berbagi reaction dan education mengenai ramainya polemik netizen Malaysia dan Indonesia yang saling bully satu sama lain. Sengaja saya buatkan video ini, saya berharap semoga menciptakan rasa kedamaian, keharmonisan satu sama lain. Oke, sebelum ini saya ingin mereaction suatu video dari warga Malaysia yang mengatakan bahwa jumlah seluruh rakyat Malaysia hanya setara dengan jumlah rakyat yang ada di Jakarta. Oke, untuk video lanjutnya mari kita lihat bersama-sama. Supaya ke Indo ni, Jakarta saja bagi orang yang tak tahu lah, penduduk dia sama dengan satu penduduk Malaysia. Macam dah ni, Malaysia ada 34 juta. Masa tu tak siapa lagi lah 34 juta masa IGP tu. Pada masa tu katalah 24 juta rakyat Malaysia. Bayar ke 24 juta rakyat Malaysia yang duduk Sabah Sarawak tu kita ambil, kita letak satu tempat. Itulah Jakarta. Satu Jakarta sama dengan satu penduduk Malaysia. Betapa crowdednya Jakarta tu pada masa tu lah. Top 5 warga asing paling ramai sekali dekat Malaysia. Daripada negara mana? Warga asing kat Malaysia ni dah melimpah-limpah, lebih daripada 10%. Rakyat Malaysia 34 juta. Warga asing yang sah masuk sahaja lebih kurang 3.4 juta. Dah 10%. Boleh katakan kalau korang pandang keliling, cari 10 orang, satu orang tu wajib mesti warga asing. And kalau nak ambil contoh, negeri Johor ada 4 juta orang, keluarkan semua rakyat Johor tu, gantikan semua warga asing yang ada dekat Malaysia ni, dah sama balik. Itu yang masuk secara sah. Kalau campur masuk yang secara tak sah, mungkin 7 juta. So nombor 5 warga asing paling ramai dekat Malaysia ni datang daripada negara India. Warga asing India dekat Malaysia ni dah mencecah lebih 148,000 orang. Kebanyakan warga India ni diorang akan bekerja dekat sektor restoran, pemakanan, kilang kan. And nombor 4 warga asing paling ramai dekat Malaysia ni datang daripada Myanmar. Warga Myanmar dekat Malaysia lebih daripada 350,000 orang guys. Kebanyakan warga Myanmar ni memang kuat, badan dia walaupun kecil tapi tenaga dalam dia kuat. Kebanyakan dia orang bekerja dekat sektor kilang, berniaga, ada juga bekerja dekat sektor security. Dan nombor 3 warga asing paling ramai dekat Malaysia adalah daripada Bangladesh. Warga Bangladesh kat Malaysia ni dah lebih daripada 415,000 orang. Dan ramai perempuan Melayu dekat Malaysia ni yang berkahwin dengan warga Bangladesh dan diorang akan ada anak dan anak diorang akan jadi warga Malaysia lah. Dan kebanyakan warga Bangladesh ni dia bekerja dekat semua sektor. Tak kira makan, perkilangan, pembuatan, security, apa semua diorang boleh buat. Diorang warga Bangladesh ni jenis yang tak memilih kerja. Diorang okey je, buat apa pun okey. Dan nombor 2, apa warga asing yang lagi ramai daripada Bangladesh dekat Malaysia ni? Iaitu Nepal. Warga Nepal dah mencecah lebih daripada 585,000 orang dekat Malaysia ni. Dan kebanyakan warga Nepal ni akan bekerja dekat sektor security. Itu adalah specialities diorang. Kalau dia jadi security boleh dipercayai, itu memang speciality dia. Kalau kita tengok mana-mana kondo, rumah-rumah yang jaga security office ke apa kan, kebanyakannya adalah warga Nepal. Itu memang kepakaran diorang lah kan, bahagian security. Dan nombor 1, warga asing paling ramai dekat Malaysia jauh meninggalkan Nepal, Bangladesh, India semua jauh angka dia. Dan warga asing nombor 1 ni ada dekat mana-mana sekeliling korang. Tapi sebelum tu, follow dulu bagi yang belum follow untuk dapatkan banyak lagi tentang info, general knowledge dan tips pasal kereta. Dan nombor 1, warga asing paling ramai sekali dekat Malaysia, angka dia mencecah lebih daripada 1.2 juta yang sah sahaja dia ada dekat sekeliling korang, iaitu warga asing paling ramai sekali dekat Malaysia datang dari Indonesia. Kenapa Indonesia ini penting kepada kita? Satu, dia jiran kita.
Kedua ialah dia negara keempat paling ramai di dunia. Ketiga ialah negara majoriti Muslim, negara Islam yang Islam paling yang terbesar. besar di dunia. Demokrasi kedua terbesar di dunia selepas India. Pas India ya. Diaspora yang ramai di Malaysia. Diaspora yang ramai di Malaysia 2 juta, mungkin 3 juta. Tengok data apa yang kita pakai. Berjuta-juta lah orang Indonesia yang ada di Malaysia ini. Dan dalam satu senario di mana akan ada perubahan kuasa besar di dunia, sudah tidak lagi hanya berpaksi kepada Amerika Syarikat, hanya berpaksi pada Barat, multipolarity, satu ungkapan dan istilah geopolitik yang guna pakai sekarang. Indonesia merupakan salah satu paksi kuasa di rantau ASEAN ini. Dan dalam ASEAN itu sendiri, suka tak suka, Indonesia saya rasa kalau ia bertindak dengan betul bagi mereka lah, pengaruh mereka akan jauh menjadi lebih besar daripada sebelum-sebelum ini. So atas sebab-sebab itu dan sebab-sebab sewaktu dengannya, saya fikir amat-amat mustahak untuk kita bercakap tentang pilihan raya pemilihan untuk Indonesia. Baik, satu mukadimah yang sangat-sangat jelas dan bagus daripada Syaril. Untuk makluman pendengar, pilihan raya presiden bukan satu-satunya pilihan raya yang akan berlaku di Indonesia, tapi the set of election. Dia akan Which ada is the first time, right? Mungkin kita silap, mungkin ini, tapi tak silap saya ini kali pertama kedua-dua pemilihan presiden dan juga DPR, parlimen mereka, Dewan Perwakilan Rakyat, berlangsung pada masa yang sama. Nah, kurang lebih seperti itu penyampaian orang Malaysia yang mengenai jumlah penduduk Malaysia setara dengan Jakarta. Oke, saya ingin sedikit bercerita. Bila mana ada kurang penyampaian, mohon dikritik di komentar. Kritiknya saya harap untuk membangun dan memberikan ide positif agar saya lebih bersemangat memberikan informasi dan edukasi. Nah, misalkan di Malaysia itu jumlah penduduknya setara dengan seluruh Indonesia. Misalkan, akankah kalian percaya Malaysia lebih maju ataupun bahkan lebih parah dari Indonesia? Saya pribadi jauh lebih parah daripada Indonesia. Kenapa? Karena rasa rasismenya itu lebih sensitif Malaysia dibanding di Indonesia. Oke, saya terangkan. Misalkan Indonesia ada di Arab, itu sudah pecah menjadi 5 negara. Untuk seupil Yaman itu saja terpecah menjadi 2, jadi Yaman Utara dan Yaman Selatan. Selanjutnya seupil Sudan itu menjadi Sudan Utara dan Sudan Selatan. Makanya tidak semudah mempersatukan seluruh Indonesia, butuh perjuangan yang besar dan doa yang sangat-sangat luar biasa. Dan untuk seterusnya, misalkan Indonesia itu ada di Eropa, seperti Swiss, Maroko, Prancis itu negara perintil-perintil saja. Dan di tahun 91 di Eropa itu ada suatu negara besar yaitu Yugoslavia. Itu saja pecah menjadi 7 negara hanya karena ingin merasakan merdeka masing-masing berdasarkan agama dan suku. Ya, terpisah menjadi 7 negara seperti Slovenia, Kroasia, Makedonia, Bosnia Herzegovina, Montenegro, Serbia, dan Kosovo. Kenapa? Ya, karena itulah kalau ambisi, rasa kemerdekaan dikaitkan suatu agama dan suku ataupun lainnya. Indonesia kenapa dari Sabang sampai Merauke 17.000 pulau itu bisa bersatu? Bukan karena agama. Di Indonesia banyak agama, macam-macam agama. Hindu, Islam, Kristen, macam-macam. Nah, bukan bersatunya itu karena bahasa Indonesia itu. Bukan, karena di pelosok-pelosok sana juga tidak biasa menggunakan bahasa Indonesia. Karena apa yang mempersatukan Indonesia? Ya Pancasila.
Nah, kali ini saya ingin mengkritik suatu pemerintahan karena tugas rakyat itu hanya mengkritik, dan untuk para pemimpin negara ataupun pejabat negara tugasnya itu membenahi dan mencari solusi. Oke, inilah fakta adanya, semakin terang benderang suatu banyaknya hal yang dilanggar di dalam Pancasila. Mereka datang mencari suara layaknya pengemis. Kalau sudah menjadi pejabat ataupun pemimpin negara, dia hanya mementingkan diri sendiri. Itu saya berikan kritik seperti ini, bukan semua pemimpin kayak begitu, tapi rata-rata seperti itu. Nah, karena untuk Pancasila menurut saya itu bukan hanya hiasan dinding semata, karena kita harus bisa menjiwai dan menjalankan dengan ikhlas dan tulus, karena untuk Pancasila itu adalah suatu bentuk ataupun dasaran penyatuan negara Indonesia. Makanya saya harap untuk pergantian presiden ini semoga memberikan efek lebih baik untuk rakyat Indonesia, jauh lebih maju dari sebelumnya.